Tanpa belas kasihan, manusia jadi kejam. Love drives compassion. Kasih itu membuat kita punya belas kasihan kepada orang lain. Orang yang tidak punya belas kasihan, hatinya tuh penuh kejahatan, dan ia akan jadi manusia yang kejam. Amsal 21 ayat 10 bilang gini, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Saya dengar begitu banyak kejahatan di sana-sini, bagaimana sesama keluarga nipu keluarganya sendiri, bagaimana seorang paman melecehkan keponakannya sendiri, bagaimana orang tua tega menelantarkan anaknya sendiri, bagaimana anak-anak menelantarkan orang tua mereka di masa tua. Banyak orang yang begitu tega tanpa belas kasihan kepada sesama. Kasih membuat kita itu punya belas kasihan, berwelas asih kepada orang lain. Matius 12 ayat 7 bilang, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan itu mau kita punya belas kasihan. Tidak bisa kita berbuat jahat sama orang lalu kita sogok Tuhan. Karena yang Tuhan mau, dikatakan oleh Yesus, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Betapa kejamnya orang-orang yang main hakim sendiri. Saya pernah nonton di film, di TV juga berita bagaimana orang-orang yang tidak bersalah di penjara. Ada kisah-kisah tentang salah tangkap. Orang-orang dijebloskan penjara padahal bukan salah mereka. Ada juga mereka yang dijebloskan ke penjara untuk menutupi kesalahan orang kaya dan lain sebagainya. Betapa kejamnya para hakim yang memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Tuhan mau kita punya belas kasihan kepada sesama. Jangan sampai kita kejam sama orang. Sekalipun orang itu salah sama kita, kita tidak sepatutnya berbuat kejam kepada mereka. Saya renungkan, Tuhan, apa sih belas kasihan? Tuhan kasih pengertian gini. Belas kasihan adalah kemampuan seseorang mengasihi dan melihat nilai dalam diri orang lain. Ketika kita punya belas kasihan, kita bisa melihat bahwa orang lain hidupnya tuh sangat bernilai. Hidup mereka sendiri berharga. Orang punya nilai dalam hidupnya. Contoh, ketika kita melihat orang miskin, orang lemah dianiaya, hak orang lemah dirampas. Orang yang punya belas kasihan akan berpikir begini, tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti itu. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Karena kita bisa melihat nilai dalam hidup mereka, meskipun mereka miskin secara keuangan. Kita bisa melihat nilai dalam diri orang, meskipun dia orang rakyat biasa. Orang-orang yang bisa menindas orang lain, merampas hak orang lain, sama sekali tidak punya belas kasihan karena mereka tidak lihat manusia itu berharga. Makanya tidak heran orang itu bisa terjadi pembunuhan, nyawa orang seolah-olah nggak ada harganya. Amsal 14 ayat 21 bilang gini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saya percaya bahwa belas kasihan itu bukan hanya salah satu karunia. Kalau karunia kan gini, ada yang punya, ada yang tidak gitu. Belas kasihan bukan hanya salah satu karunia. Belas kasihan adalah sifat Tuhan. Bagian dari kasih Tuhan di dalam hidup kita. Belas kasihan Tuhanlah yang membuat Ia mengasihi kita meskipun kita orang berdosa. Kalau orang punya belas kasihan, mereka nggak akan menghakimi orang sembarangan, dan mereka juga tidak akan berbuat kejam kepada sesamanya. Kita tidak akan tega melihat orang lain dianiaya. Saya pergi ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Setiap kali saya menyaksikan kemiskinan yang amat sangat. Bagaimana anak-anak di kampung-kampung itu, mereka kehilangan orang tua mereka karena orang tuanya merantau cari kerja. Ada yang mamahnya pergi tinggalkan mereka dari mereka kecil untuk bekerja, tapi tidak pernah mengirim uang, tidak pernah menafkahi mereka, dan mereka harus dititipkan di kakeknya, di papa besarnya, mama besarnya, istilah untuk tante dan omnya. Kemudian
ada juga yang papahnya kemudian menikah lagi, mama tirinya tidak sayang sama mereka. Mereka diperlakukan dengan sangat-sangat tidak baik. Salah satu kali di daerah timur, saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang anak di keluarga ini, mamahnya tinggalkan mereka, lalu papahnya nikah lagi. Papahnya pergi bekerja dan mamah tirinya memperlakukan anak-anak ini dengan tidak baik. Ketika anak ini bilang, "Mama saya lapar," mama tirinya itu ambil tanah dan masukkan ke mulutnya. Anak ini dipukulin, dikurung, lalu mamahnya lagi masak. Ketika anaknya lapar, dengan sutil yang panas, dimasukkan ke mulut anak ini. Pertama kali saya memulai pelayanan Children Rescue Home, rumah perlindungan bagi anak-anak. Asal muasalnya itu saya melihat banyak anak-anak di pedalaman timur yang mereka teraniaya. Mereka tinggal dengan kakek mereka, tinggal dengan om tantenya. Bahkan ada yang papanya sendiri tega memukuli dia sampai anak ini tidak berani pulang, tinggal di atas pohon. Anak ini tidak sekolah karena harus urus adik-adiknya, bahkan papahnya paksa dia pergi mencuri. Hati saya sangat terketuk melihat kesusahan yang amat sangat. Saya melihat bagaimana anak-anak di pedalaman itu mau makan susah. Pakaiannya compang-camping. Mereka kotor dan dekil sekali dan banyak luka-luka di badannya yang tidak diobati, bahkan sampai bernanah. Dan untuk pergi sekolah SD saja, SMP, mereka harus jalan kaki minimal 1 jam. Bahkan ada yang harus jalan 2 jam sampai 3 jam untuk pergi saja. Belum pulangnya. Dan mereka pergi sekolah itu waktu hari masih gelap dengan perut kosong. Tidak sedikit yang kami diberitahu oleh guru-guru di sekolah mereka. Mereka sampai sekolah itu semaput karena lapar dan letih. Waktu kami kirim sepatu buat anak-anak ini, mereka ke sekolah sepatunya nggak ditaruh di kaki, digantung di leher. Saya tanya kenapa? Karena mereka takut sepatunya rusak. Karena itu satu-satunya sepatu yang mereka bisa punya. Melihat ketidakadilan, ketidakmerataan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Betapa pendidikan menjadi sangat mahal. Sekolah negeri yang katanya gratis, tidak 100% gratis. Ada biaya komite, uang iuran ini dan itu. Ketika mau ujian harus bayar lagi, uang fotokopi dan lain-lain. Yang tentu saja kita tahu bahwa petani yang penghasilannya cuma 25.000, 50.000 per bulan, mana bisa biayai anaknya sekolah. Dan semua fakta di Indonesia, di pedalaman Indonesia yang saya temukan ini membuat hati saya sangat terluka dan saya sangat sedih dan sangat berbelas kasihan dengan anak-anak ini. Dan bagaimana sekolah-sekolah dibangun di pedalaman Papua tapi tidak ada guru di sana. Di Nias juga sama. Di Mentawai juga sama. Kaca-kacanya sudah pecah, plafonnya sudah kena bocor air sampai ambruk. Lantai sekolah udah berlubang-lubang. Kadang ada sekolah yang pintu sudah nggak ada. Saya begitu melihat kemiskinan yang amat sangat ini. Saya merasa sangat-sangat tersentuh dan saya berpikir tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti ini. Bahwa pendidikan itu hak semua anak Indonesia. Bahwa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus terjadi. Tapi banyak orang yang harusnya menyalurkannya, tidak menyalurkannya. Bantuan-bantuan pendidikan, bantuan dana sosial buat anak-anak bangsa tidak sampai. Bahkan orang-orang tua yang harusnya memberikan dana pendidikan untuk anak-anak mereka malah menggunakan uang itu untuk kepentingan mereka sendiri. Satu kali saya ingat, di pedalaman saya pernah marah sama orang tua. Di Halmahera, di pedalaman Halmahera. Karena kami memberi makanan buat anak-anak mereka dan kami juga mengirim guru untuk mengajar anak-anak. Tapi waktu saya datang ke sana, saya lihat orang tuanya merokok, minum bir. Saya bilang sama mereka, kalau kalian masih bisa beli bir, kalian bisa beli rokok. Kalian tidak butuh saya untuk kasih makan anak-anak kalian. Yang menyedihkan gini, banyak orang tua yang sekolahin anaknya nggak mau, tapi mabuk-mabukan bisa. Kerja nggak mau, tapi mereka suruh anaknya yang kerja buat mereka. Belas kasihan yang Tuhan taruh di hati saya buat anak-anak Indonesia. Begitu amat sangat banyak sampai kadang-kadang susah dibendung. Saya jadi ngerti bagaimana Tuhan punya belas kasihan yang luar biasa kepada kita. Meskipun kita orang berdosa.
Saya percaya bahwa belas kasihan adalah salah satu sifat Tuhan yang Tuhan juga titipkan dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 4 berkata gini, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Bayangkan, kita ini orang berdosa, tapi di mata Tuhan kita berharga. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan dan kita mulia dalam pandangannya, Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di salib ganti dosa kita. Yesus lahir ke dunia sebagai bukti belas kasihan Bapa bagi kita, umat manusia. Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus punya belas kasihan yang begitu besar akan jiwa-jiwa yang terhilang, akan domba-domba yang terhilang. Mereka yang terhilang karena tidak ada tuntunan. Mereka yang kecewa kepada para imam. Mereka yang hidup dalam dosa. Yesus sangat mengasihi mereka semua. Saya percaya bahwa kalau orang itu punya belas kasihan, mereka tidak akan menghakimi orang, sekalipun orang itu berdosa. Harusnya kita sebagai umat Tuhan, seharusnya kita orang percaya, apalagi pelayan Tuhan, kita punya hatinya Tuhan, belas kasihan buat jiwa-jiwa. Kita rindu supaya setiap mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan. Dan jika kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita sekalipun, mereka mungkin mengecewakan hidup kita, kita tidak bisa membenci mereka karena kita punya belas kasihan. Kita akan terus mendoakan mereka supaya jiwa mereka diselamatkan. Waktu saya ditinggalkan orang tua saya dan saya kemudian kenal Tuhan, saya selalu berdoa buat orang tua saya. Saya berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwa mereka. Saya percaya bahwa salah satu hal yang paling penting, yang paling esensi dalam melayani adalah kita harus punya belas kasihan. Karena Yesus mendasari pelayanannya dengan belas kasihan. Saya akan baca beberapa ayat untuk membuktikan kepada Anda bagaimana Yesus melayani keluar dari belas kasihan. Markus 1. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40 berkata gini, "Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, 'Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.' Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.'" Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kalau hari ini Anda sakit, renungkan ayat firman Tuhan ini. Ketahuilah, inilah hati Tuhan. Tuhan mau kita sembuh. Yesus mau kita sembuh. Karena hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya lihat bagaimana Yesus melayani dengan belas kasihan yang luar biasa, dan apa yang terjadi, pelayanan Yesus disertai dengan mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang. Dia memberi makan ribuan orang. Bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Belas kasihan itu timbul karena Yesus mampu melihat kebutuhan. Matius 15. Yesus memberi makan 4.000 orang. Di ayat 32 berkata gini, "Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 'Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan.' Kata murid-muridnya kepadanya, 'Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?'" Mari perhatikan. Yesus merupakan pribadi yang sangat-sangat welas asih, punya belas kasihan. Dia tidak egosentris.
tidak memikirkan dia lelah, dia tidak memikirkan dia lapar. Setelah dia berkhotbah di depan kurang lebih 4.000 orang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Yesus tuh mikirin orang lain. Yesus mampu melihat kebutuhan orang lain, tidak hanya kebutuhannya sendiri. Bahkan Yesus bisa berpikir gini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus adalah sosok yang sangat caring, sangat peduli orang lain, punya belas kasihan kepada orang lain. Sementara murid-muridnya berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang yang begitu banyak? Mereka lupa bahwa Yesus sudah buat begitu banyak mujizat. Saya percaya bahwa belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu yang mengundang mujizat. Compassion give you faith to do more. Belas kasihan itu memberi kita iman untuk melakukan yang lebih. Belas kasihan itu yang mendrive kita untuk melakukan, melampaui apa yang kita pikir kita mampu lakukan. Waktu kita punya belas kasihan, kita nggak mikir. Kita cuma peduli apa yang kita harus lakukan. Mungkin kita nggak punya banyak, tapi kita nggak khawatir. Kita terlalu semangat untuk khawatir. Saya bisa merasakan bagaimana belas kasihan kepada anak-anak Indonesia, kepada orang-orang miskin di Indonesia ini, yang membuat saya terus bertahan, terus berjuang, dan tidak patah semangat. Saya nggak mikir saya nggak kaya, saya nggak mikir uang saya nggak banyak, saya nggak mikir saya nggak punya konglomerat. Terus saya kerjakan yang saya bisa kerjakan. Satu kali saya ingat, saya lupa tahun berapa, board kami meeting. Semua berdasarkan perhitungan melihat persembahan yang masuk untuk Tangan Pengharapan, donasi yang masuk, itu hanya cukup untuk sekian anak. Dan mereka bilang sama saya, tolong Ibu Heni jangan tambah lagi. Ibu Heni jangan tambah lagi. Waktu itu kalau nggak salah kami baru kasih makan sekitar 4.000 anak. Mereka bilang jangan buka-buka center baru lagi. Tapi saya bilang ini, saya tidak bisa dihentikan. Kalau saya turun ke lapangan, saya pasti akan menemukan kebutuhan. Dan tidak mungkin saya berhenti kasih makan. Belas kasihan itu membuat kita nekat. Saya sampai nggak pernah nanya sama staf, uang di bank ada berapa gitu, cukup nggak gitu. Saya selalu percaya Tuhan pasti cukupkan. Kalau Tuhan yang gerakan hati saya percaya Dia pasti sediakan. Satu kali, ketika yayasan sudah mulai agak maju dan saya berpikir mungkin sudah waktunya saya berhenti, tidak lagi keliling-keliling Indonesia, karena Anda tahu turun ke lapangan itu sangat melelahkan. Dan luar biasa, kulit hancur, semua rusak. Saya turun ke lapangan itu pulang babak belur, digigiti agas, nyamuk, dan lain sebagainya. Sunburn, kulit melotok, macam-macam. Kaki juga udah gak jelas bentuknya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, mungkin saya bisa utus staf saya aja untuk pergi ambil kesaksian dan pantau kegiatan Tangan Pengharapan di lapangan. Tapi saat itu Roh Kudus bilang sama saya, kalau kamu di Jakarta, apa yang kamu urusi? Kamu harus terus menyentuh jiwa-jiwa. Kalau tidak, api kamu akan padam. Waktu itu saya langsung tersadar bahwa yang membuat api saya tetap menyala adalah karena saya terus menyentuh jiwa-jiwa. Ketika kita turun ke lapangan, kita akan menemukan kenyataan dan akan melihat kebutuhan. Itu yang membuat saya tidak pernah kehabisan belas kasihan. Compassion keeps my fire burning. Belas kasihan yang membuat api saya terus menyala. Saya kalau nggak nyentuh jiwa-jiwa, apa jadinya? Yang dipikirin cuma cukup nggak, cukup nggak. Yohanes 6, mari kita lihat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.
seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Luar biasa. Saya melihat bagaimana Yesus itu punya balas kasihan buat jiwa-jiwa dan tidak berhitung untung rugi. Sementara Filipus, muridnya, sama seperti reaksi kita. Ketika kita disuruh Tuhan untuk ngasih makan ribuan orang, pertanyaan kita adalah gini, duitnya dari mana? Mana cukup? Ada juga nggak cukup? Saya sangat tertemplak dengan apa yang disampaikan di ayat ini. Karena ini yang seringkali saya pun lakukan sama Tuhan. Ketika kami sudah kasih makan 5.000 anak Indonesia dan Tuhan bilang gini, "Henny, kamu akan kasih makan 10.000 anak." Saya bilang, "Aduh Tuhan, 10.000, 5.000 aja udah begini." Kemudian ditambah lagi, Tuhan bilang, "Henny, lahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia." Itu saya betul-betul nangis karena saya tahu sekolah berasrama itu jauh-jauh lebih sangat costly. Dananya jauh lebih besar dibandingin Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Ini saya seperti Filipus. Tapi saya lihat bagaimana ketika Tuhan itu kasih kita kebutuhan. Tuhan itu pengen ngetes hati kita. Yesus ngomong seperti itu untuk mencobai Filipus, kata firman Tuhan. Yesus ketika tanya sama Filipus, "Di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan kalau suruh kita lakukan sesuatu, Tuhan pasti akan menyediakan. Tapi ketika dia kasih tahu kita untuk kerjakan, kita yang seringkali dengan akal manusia, kita pikir dan kita hitung. Kita mulai berkalkulasi. Belas kasihan itu timbul karena kita mampu melihat kebutuhan. Kalau kita fokus kepada kebutuhan kita sendiri, kami juga lapar, kami juga lelah, maka kita nggak akan punya belas kasihan. Roh mementingkan diri sendiri ini yang membuat orang tuh kehilangan belas kasihan. Oleh karena itu dalam pelayanan, kita nggak boleh sampai hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus mampu melihat kebutuhan orang lain juga. Kita akan mulai berkalkulasi untung dan rugi kalau kita hanya menggunakan logika kita. Tapi belas kasihan akan mendatangkan mujizat. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja melampaui akal pemikiran manusia. Sampai hari ini saya nggak bisa ngerti. Saya nggak bisa ngerti bagaimana Tuhan bisa bawa Tangan Pengharapan sampai detik ini. Kalau dihitung 15 tahun berjalan, mungkin sudah lebih dari 10.000 anak yang kami beri makan dan pendidikan lewat Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia. Sudah tidak terhitung berapa banyak sekolah dan seragam dan sepatu dan guru yang kami kirim. Tapi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Kalau Yesus pernah kasih makan 5.000 orang, hari ini Tuhan ngizinin Tangan Pengharapan kasih makan 6.000 anak Indonesia. Bahkan tahun depan akan bertambah. Tuhan itu luar biasa. Saya melihat dengan mata sendiri bagaimana belas kasihan akan jiwa-jiwa itu mengundang mujizat datang dalam hidup kita. Kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan mengagumkan. Waktu kita bisa merasakan urgensi untuk menjawab kebutuhan, entah bagaimana ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakannya. Saya sama Jojo begitu lelah melayani kemana-mana, tapi kami kayak lupa, nggak rasa lelah.
tiba-tiba sudah semakin tua. Dan hari ini kami melihat bagaimana Tuhan setia. Tuhan menyertai pelayanan kami. Tidak pernah tinggalkan kami. Saya mau tutup dengan ini. Kalau kita punya belas kasihan, kita tidak akan membeda-bedakan. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala itu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Satu kali dalam sebuah kisah, Yesus menyampaikan tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari kisah ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa seringkali dalam hidup ini, kita milih-milih orang, kita membeda-bedakan. Kita pikir, kita baik sama yang saudara seiman aja. Di kisah ini, orang Yahudi yang dirampok oleh para penyamun sampai ditinggalkan setengah mati, sesama orang Yahudi yaitu imam, orang yang dianggap sepantasnya, sudah harusnya menolong, malah lewatin dari seberang jalan, pura-pura nggak tahu. Membuktikan agama, kerohanian, orang yang melayani belum tentu punya kasih. Yang kedua, orang Lewi, pelayanan juga, pemuji penyembah, datang lewat itu, tapi nyebrang juga lewat dari seberang jalan. Gak nolong sama sekali, padahal sesama orang Yahudi. Tapi yang terakhir, Yesus kasih gambaran ada orang Samaria, yang notabene dibenci oleh orang Yahudi. Tapi dia yang mau menolong orang ini. Tidak hanya itu, dia berbuat lebih. Dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri, berarti dia jalan kaki dan memberikan haknya kepada orang ini. Kemudian dia siram dengan minyak dan anggur yang Anda tahu harganya mahal. Bahkan gak ada hubungan darah, gak kenal, dibayarin tinggal di penginapan. Bahkan dia bersedia menanggungnya lagi kalau sampai kurang. Satu kali saya ke pedalaman, masyarakat itu tersentuh dan menangis dan bilang ini sama saya. Ibu ini siapa? Datang jauh-jauh dari Jakarta mau lihat kami di sini. Kami hitam, ibu putih. Tapi ibu mau peduli kami. Dan ibu mau mengasihi anak-anak kami. Kami tidak kenal, bukan hubungan saudara. Tapi kenapa Ibu Heni mau tolong kami? Di dunia ini, perbuatan kasih, kebaikan, menjadi sebuah barang yang langka. Karena biasanya, orang itu baik karena ada apa-apanya. Biasanya kebaikan itu
jarang diikuti dengan ketulusan, menjadi sebuah barang mahal. Kalau ada pemilihan caleg, bantuan dibagikan, itu biasa karena mereka minta dipilih. Sehingga rakyat menjadi bingung ketika ada orang yang datang menolong mereka dan tidak cari apa-apa. Saya percaya kalau kita punya belas kasihan dari Tuhan, kita nggak akan membeda-bedakan. Mau satu suku, mau beda suku, mau satu agama, beda agama, mau apapun warnanya, siapapun orang itu, kita nggak akan membedakan dan kita nggak akan menghakimi mereka. Belas kasihan melampaui warna kulit, status sosial, status ekonomi, agama, apapun. Dalam hidup ini, Yesus mengajar kita untuk punya belas kasihan. Milikilah belas kasihan, supaya kita juga beroleh belas kasihan. Saya tutup dengan Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya berdoa agar hidup Anda jadi berkat bagi sesama. Tahukah Anda bahwa orang yang punya belas kasihan itu akan berbahagia hidupnya? Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau Anda punya belas kasihan, Tuhan juga akan menunjukkan belas kasihannya dalam hidup Anda. Saya saksi hidupnya. Tidak ada sehari pun dalam hidup saya Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu luar biasa, tidak pernah mengecewakan saya. Dan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa dan menaruh belas kasihannya untuk jiwa-jiwa dalam hati saya. Dia sangat luar biasa. Saya berdoa Anda juga hari ini dihujani Tuhan dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Biar Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda semua untuk mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Saya berdoa agar hidupmu jadi berkah, penuh dengan belas kasihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Semua yang mengikuti khotbah ini Tuhan, aku berdoa agar belas kasihan-Mu dicurahkan dalam hati mereka. Supaya mereka tidak berbuat jahat, tidak berbuat kejam kepada orang lain. Mereka tidak tega untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Berdoa Tuhan, jamah hati mereka. Supaya mereka juga punya belas kasihan seperti Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biar hidup mereka jadi saluran kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.